mampu mengangkat citra Kota Makassar sebagai destinasi wisata kuliner unggulan khususnya bagi Kota Makassar. Dan nantinya program Dunia Wisata ini yang akan disiarkan secara langsung melalui program 4 RRI Makassar ini akan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dipandu rekan Richard. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari kawasan kuliner Pujasera Jalan Sunu, Kota Makassar. Kembali ke rekan nanti. Terima kasih rekan Edwin untuk laporannya langsung dari Jalan Sunu, Makassar. Dan baik sahabat budaya, sebelum kami hadirkan Dunia Wisata secara langsung, kami hadirkan dulu acara berikutnya yang akan kami hadirkan info Kabaratna. Kabaratna Pro 4. Cek. Cek 1. Kabaratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saribatang Malabiriku Sayang Patudu adalah tarian unik dari suku Mandar di Sulawesi Barat yang bermakna kuda menari. Tradisi ini dirayakan untuk menghormati anak-anak yang telah menyelesaikan pembacaan Al-Quran sebagai pencapaian penting dalam hidup mereka. Prosesi ini melibatkan arak-arakan bersama keluarga, kerabat, dan masyarakat yang berjalan mengelilingi kampung sebagai wujud rasa syukur dan kebanggaan. Lebih dari sekedar perayaan, Sayang Patudu adalah ekspresi budaya yang syarat dengan nilai religius dan sosial, mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Tuhan, keluarga, serta komunitas. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya kita ikuti Dunia Wisata dengan topik Dapur UMKM Makassar mencicipi kreativitas menggerakkan pariwisata bersama rekan Richard. Silakan rekan Richard.
Iya, selamat sore rekan Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera sahabat muda dimanapun berada. Saat ini dalam dunia wisata spesial, ini Richard ada di suatu lokasi yang ada di Kota Makassar. Dan ini spesial sekali karena kita ada di suatu tempat yang sangat istimewa. Sahabat budaya, ini kayaknya ada boleh minta semangatnya dong, boleh minta tepuk tangannya paling meriah. Ah, itu dia. Oke, sahabat muda, saat ini Richard ada di Pujasera. Apa nanti sebentar kita akan bincang-bincang ya. Ini tepatnya di Jalan Sunuk nomor 158 Kota Makassar dan hujan di luar. Oke, hujan aja nggak apa-apa, kita di sini have fun aja, kita senang-senang di sini. Dan ini merupakan acara yang sangat spesial karena akhirnya program Dunia Wisata keluar lagi, jalan-jalan lagi ya. Kalau yang sebelumnya kita jalan ke luar Kota Makassar, kali ini kita ke Kota Makassar dulu. Kita senang-senang di sini. Nah, kebetulan di sini Richard sudah ada dengan ownernya. Oke, kita langsung duduk dulu. Oke, selamat sore, ada Mbak Asti sama Mas Andri Setiawan. Boleh mic-nya? Cek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Sehat sekali. Oke. Kemarin waktu flyernya dikirimkan, ternyata aslinya Mbak Asti cantik sekali ya. Terima kasih. Iya, Mas Indra sehat ya? Ya, sehat. Oke, sehat. kebetulan juga sahabat Buddha di sini nanti sebentar juga akan hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan bincang-bincang bersama pengamat UMKM, ada Bapak Sadat Hamzah. Ya, Sehat Pak? sehat alhamdulillah. Oke. Nah, sahabat budaya, sekali lagi Richard bilang bahwa ini kita ada di program yang sangat istimewa. Jalan-jalan keluar ke Kota Makassar. Tidak lengkap kalau misalnya kita tidak makan-makan ya. Dan ini juga menurut tempat yang sangat istimewa karena tempat ini bisa dijangkau dari sudut manapun ya. Ini ada di Jalan Sunuk nomor 158 Kota Makassar, tepatnya di depan Bintang. Jadi kalau misalnya ke Jalan Sunuk, lihat Bintang, nah tengoklah di depannya. Kalau Richard, berarti sebelah kanan ya. Nah, itu ada Pujasera. Di sini banyak sekali makanan yang sangat istimewa. Mulai harganya juga sangat bersahabat. Ya, aku udah dikode-kode sama ibunya. Halo Bu. Mbak sehat ya? Oke. Dan makanan apapun ada di sini, seleranya istimewa. Kemudian juga minuman juga oke. Ya. Ajak keluarga, ajak teman, ajak sahabat datang ke sini. Pokoknya kita bisa seru-seruan di sini. Dan pokoknya semuanya sangat oke di sini di tempatnya. Nah, sekarang sudah ada di hadapan saya, ini ownernya ada Mbak Asti Arsyad ya, dan juga Mas Andri Setiawan. Kita semua pengen tahu, mau cerita, boleh cerita dulu, ini awalnya seperti apa nih sampai akhirnya ada tempat yang sangat spesial, tempat yang sangat istimewa. Aku harus berulang kali mengatakan kata ini karena ini istimewa sekali, keren sekali. Boleh cerita Mbak Asti sama Mas Andri, ini tempat yang sangat bagus sekali ini, Pujasera namanya, di awalnya seperti apa? Oke, Mas Andri dulu deh. Baik. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi inspirasi awal itu berawal dari kami melihat banyaknya pengusaha kuliner terutama UMKM yang memiliki produk-produk yang bagus. Oke. Tetapi kesulitan untuk mencari tempat strategis, modal yang cukup besar dan juga untuk menyewa ruko sendiri mungkin agak susah mungkin. Ya. Jadi di sisi lain banyak juga masyarakat yang butuh tempat makan inovatif, nyaman dan harga yang terjangkau seperti Harga itu. Oke. Oke. Nah, Mbak Asti lanjut dulu, Ya, Mas Andri. sehingga kami mendapatkan ide untuk membuka suatu tempat yang mana di dalamnya itu berbagai macam makanan dan minuman tersedia. Nah, seperti itu. Berbagai macam makanan dan minuman tersedia di tempat ini. Nah, tapi di awal ini kita penasaran ini dulu tempatnya apa nih, Mas Andri? Oke, Mbak Asti. Dulu lahan parkir. Oh, lahan parkir. Kosong ya. Lahan kosong dulu, oke. Disulap menjadi pusat kuliner. Seperti inilah Pujasera. Iya. Nah, ini mau tahu dong Pujasera kepanjangannya apa sih? Pusat jajanan selera rakyat. Pusat Jajanan Selera Rakyat. Sangat cocok dengan seleranya Kakak Richard di sini. Nah, tadi kan Mas Andri sudah bilang bahwa ini kan makanannya minuman bervariasi ya. Boleh di ini dong. Maksudnya ini makanan minuman yang kayak gimana nih? Apakah memang selera anak-anak sekarang atau selera keluarga atau seperti apa, Mbak Asti? Selera semua kalangan. Semua kalangan Iya. ya, oke.
Berarti dari anak-anak boleh ya? Anak-anak, Oke. semua dari orang kantoran juga boleh. Orang kantoran boleh. Kemudian apa namanya anak-anak SMA ya? Iya, Anak-anak SMA. kuliah juga Iya. ya? Oke, harganya terjangkau di sini sahabat. Terjangkau. Ah, di sana tuh. Halo. Oke, mereka udah siap-siap itu. Udah siap-siap mau apa namanya? Udah mau pesan-pesan. Jadi sahabat budaya pokoknya di sini makanannya lengkap. Sekali lagi makanannya lengkap ya. Dan yang paling penting lagi adalah harganya sangat luar biasa terjangkau ya. Pokoknya ajak teman, ajak sahabat semua yang ada di sini. Nah, kemudian masih di Mbak Asti sama Mas Andri. Nah, kalau misalnya sudah ada di titik ini ya, maksudnya sudah bangun, ini boleh cerita bagaimana caranya maksudnya sehingga totalnya jumlah tenan Iya. yang ada di sini berapa banyak nih? Total sekarang itu ada 23 tenan. 23 Iya, tenan. 23 Oke. tenan, 23 UMKM. Ya. 23 tenan UMKM ya. Iya, iya. Berarti apa? Dia terbagi makanan minuman begitu Ya, ya? terbagi ada beberapa makanan, Iya. cemilan, Mhm. minuman ringan, Ringan ya. kopi-kopi. Oke. Ya. Sahabat boleh tadi Richard udah mencoba salah satu minumannya ya. Ini boleh diperkenalkan dong. Ya. Oke, apa nih Mas Andri? Ya, ini jus house. Jus house. Ya, jus Oke. house. Oh, House house juice. juice. Ini boleh dicerita Ya. lebih lengkapnya? Komposisinya iya, Jus jus, ya. jus Ini dari kayaknya buah buah-buahan naga segar deh. ya. Benar Ini ya? buah naga, Buah naga, buah oke. alpukat, Heeh. sirsak mungkin ya. Oh, sirsak. Ya. Oke. Semua buah ini Ya. mix ya. Di-mix, Dan ini ya. disuka sama semua. Ya, Semua kalangan semua sahabat kalangan, budaya. ya, ya. Nah, kemudian ini dibuka dari jam berapa nih Mbak Asti? Dibuka jam berapa, tutupnya jam berapa? Bukanya jam 10 pagi. Jam 10 pagi udah dibuka. Iya ya, jam 10 udah pagi ya dibuka. tutupnya. Tutupnya sampai jam 11 malam. Tutupnya jam 11 malam. Setiap Kalau hari? weekend sampai jam 12. Oh, kalau weekend jam Iya. 12 malam. Ini Iya. setiap hari ya? Iya. Iya, setiap Tanggal hari. merah Buka. tetap buka. Iya. Tanggal ungu tetap buka juga. Keren ya? Iya. Oke. Nah, ini sahabat budaya sekali lagi pokoknya harus ke sini, ke tempat ini. Pokoknya makanan apapun ada, mulai dari makanan yang makanan rumahan Ya. sampai katanya apa makanan yang lagi tren ya? Iya, yang kekinian. Kekinian, makanan kekinian. Oke. Nah, Mbak Asi sama Mas Andri sudah ada di titik ini ya, maksudnya sudah berapa bulan boleh cerita? Sudah berapa bulan bangunnya nih? Kurang lebih 5 bulan. Kurang lebih 5 bulan awal ya. Ramadan. Oh, tahun awal ini. Ramadan kemarin Iya. Iya. Dika? Baru Sempat buka. buka awal Ramadan. Pasti ada cerita unik, boleh cerita Ya. di awal kisah Ramadan kemarin Puja Siranya. Ya, mengalir seperti biasa saja, Pak. Aha. Awal Ramadan itu sebelum Ramadan kita persiapan Iya. untuk merapikan lahan. Terus kami melakukan beberapa perbaikan-perbaikan kecil dan seperti sekarang ini. Oke. Iya. Nah, ini Richard mau tanya nih kan ini tempatnya bagus semua ya. Iya. Ini memang Mbak Asti sama Mas Andri ya memang sediakan terus mereka yang UMKM tinggal masuk atau gimana? Iya, seperti itu tinggal masuk untuk menjual gitu. Oke, jadi mereka tinggal masuk bawa Iya. barang ya, Iya. tinggal ini. Ini maksudnya waktu apa dibuka pendaftaran atau gimana nih ceritanya dulu? Enggak, waktu kami buka awal Ramadan itu langsung terisi full. Oh, terisi full. Iya, Oke. jadi sempat ada beberapa juga yang enggak kebagian tempat. Oh. Iya. Iya. Waduh, berarti Iya. pada saat waktu di Gaung kemarin itu Iya. banyak yang ini ya, Iya. banyak yang mau masuk ke sini ya. Iya, banyak ya. Oke, boleh Iya. diingat-ingat kemarin ada berapa banyak yang masuk? Akhirnya yang lolos 23. Iya. Kami kan menyeleksi Diseleksi. Oh, diseleksi juga, dulu. Iya, Oke. terutama Rata-rata ini variasi makanannya. Variasi makanan. Oh, variasi nggak- makanan. nggak- Ada apa? Ada apa dengan variasi makanan? Jadi di sini itu kita buka variasi makanannya itu agar supaya itu bisa bervariatif. Ya. Ya, terus juga digemari juga buat masyarakat. Oke. Seperti itu. Harga juga yang terjangkau. Sangat terjangkau. Yang paling Iya. penting harganya sangat Iya. terjangkau. Nah, kemudian sudah sampai di titik ini ya, Mas Iya. Andri Samsul. Apa yang harus tetap dipertahankan? Yang harus kami pertahankan itu bagaimana para pelaku UMKM ini menjaga kualitas dan cita rasa masakannya.
seperti itu. Itu yang paling harus terjaga dengan baik, konsisten. Ya, seperti itu. Konsisten ya, jadi Ya. apa namanya harus ini ya harus tapi Ya. jaga supaya maksudnya Ya. orang semakin datang banyak Ya. ke sini dan Karena maintenance-nya juga keren. kesulitan kami itu bagaimana menggait 23 pelaku UMKM ini untuk mau bekerja sama mencapai satu tujuan. Iya, seperti itu. Bekerja sama untuk mencapai satu Iya, tujuan. satu Oke. tujuan. Tujuannya apa nih, Mas Andre? Tujuannya ya bagaimana supaya Pujasera ini bisa menjadi destinasi favorit. Oke, Iya, destinasi kuliner favorit ya. masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Oke. Iya, Nah, seperti itu. sahabat budaya, Ya. sekarang kita beralih dulu nih di depannya Richard ini ada narasumber kita juga selaku pengamat UMKM. Saya sapa dulu ada Bapak Sadat Hamzah. Sore, Iya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, luar biasa. Nah, beliau ini sebagai pengamat UMKM dan juga sebagai kasih PSMK dan PKPLK Cap Distrik Wilayah 2 Goa ya. Siap. Oke. Nah, Pak Sadat, ini seberapa pentingkah keberadaan Pujasera? Kuliner ini UMKM bagi sektor para pengusaha. Baik, terima kasih. Ya, kalau kita ditanyakan seberapa penting peranannya UMKM pada saat ini, yang saya bisa jawab sangat penting. Ya, UMKM ini dibaratkan sebenarnya seperti garda di depan dalam dalam peranannya dalam penting bagi sektor pengusaha menjadi penggerak ekonomi lokal, nasional maupun internasional. UMKM ini merupakan simbol ya, kalau bisa saya bilang simbol kebanggaan untuk suatu negara, bagaimana dia mencintai produknya. Naik turunnya rupiah kita sebenarnya intinya adalah bagaimana UMKM kita ini berkembang. Bagaimana UMKM kita berkembang dan bisa hidup ya. settle, betul. Oke. Namun yang perlu kita yang perlu kita pahami bersama ada juga faktor-faktor kenapa bisa menjadi poin Iya. yang paling penting UMKM. Yang pertama adalah UMKM itu sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Terasa sekali untuk pada saat ini bahwa dengan kebijakan pemerintah saat ini, efisiensi yang Pak Prabowo sudah canangkan terkait anggaran pemerintah, itu sangat besar imbasnya. Dan alhamdulillah teman-teman yang pada saat ini sama-sama kita, UNA Pujasera sudah bisa menjawab itu. Ya, jadi UMKM ini ya dengan adanya UMKM Pujasera ini makin banyak teman-teman yang punya kesempatan buka usahanya itu makin terbuka dengan lebar. Yang kedua adalah sebagai pendorong inovasi produk dan layanan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, dan tentunya UMKM juga ini bisa orang berinovasi Pak. Jadi makanan-makanan yang tentunya dulu-dulu tidak pernah ada ya, apalagi produk-produk mungkin tradisional yang khas dari Sulsel bisa diangkat kembali. Ya, itu yang paling penting, karena kenapa saya bilang penting, dengan adanya UMKM juga mengangkat budaya-budaya Sulsel gitu. Contoh misalnya bahan-bahan tradisional ini saya sudah ada beberapa lihat kayak pisang hijau ada juga. Oh, udah masuk di sini ya? Sudah masuk di sini. Oke. Itu bagus karena apa? Karena UMKM itu sebenarnya memang bahan makanannya itu by lokal, toh. Dia tidak premium ke atas, karena kalau sudah premium ke atas itu bicara di mall, toh bisa bicara tempat yang lebih high lah. Nah, UMKM hadir memang benar sekali, saya setuju tadi yang dibilang ciri khasnya adalah itu rumah makan selera rakyat, karena memang untuk konsumen menengah ke bawah gitu UMKM. Dan yang ketiga mungkin lebih besar pengaruhnya untuk kontribusi pendapatan masyarakat ini udah pasti. Karena dengan UMKM artinya masyarakat sekitar Pujasera ini punya kesempatan gitu untuk membuka usaha dengan potensinya masing-masing, dengan keterbatasannya, alhamdulillah mereka bisa difasilitasi dengan Pujasera. Dan keempat adalah ya itu tadi menarik pariwisata, walaupun dari domestik dan mancanegara mungkin kita tidak bisa prediksi, siapa tahu dengan ada Pujasera. Contoh misal Pak di Yogyakarta itu kalau kita selalu ikuti Pendopo Lawas, itu kan awalnya seperti ini. Pendopo Lawas sekarang awalnya ya? Iya, awalnya. Dan saya yakin nanti kalau memang konsisten, saya setuju tadi yang Pak Adri bilang, satu yang sebenarnya menjadi yang harus kita pertahankan adalah cita rasa dan kekhasannya. Satu yang bisa saya katakan bahwa Pak bagaimana keeksistensian UMKM itu tetap bisa terjaga, bukan lagi tentang strategis tempat,
Tapi yang paling penting adalah brand dan kekhasan itu yang harus kita jaga. Menjaga brand. Ya, menjaga brand dan selalu mengupdate apa yang menjadi minat konsumen. Itu yang paling penting sebenarnya. Iya, Dan iya. yang terakhir adalah bagaimana kita selalu menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri gitu loh. Bagian dari perputaran ekonomi itu Iya. maupun SDM dan menjadi SDM dan fasilitasnya yang masing-masing gitu. Saya kira itu. Nah, kemudian Pak Sadap, kalau misalnya melihat Pujasera ini, apakah memang sudah sesuai untuk membangkitkan UMKM yang ada di Kota Makassar ini? Ya, jadi ini saya baru pertama ke sini Pak, tapi alhamdulillah kemarin sempat saya follow Instagram. Iya. Jadi saya agak sedikit mulai ada referensi Boleh. tentang tempat ini. Aku juga hari ini baru ke sini sahabat muda, tapi keren. Siap. Kalau secara yang sampai saat ini saya lihat, kalau saya sendiri berpendapat konsep yang diinginkan masyarakat Kota Makassar pada saat ini trennya itu di skala kalangan ya, generasi itu yang pada saat ini trennya adalah yang kurang itu adalah yang pertama, konsepnya adalah tempat itu harus menjadi tempat healing yang enak, ya tempat kita untuk refreshing. Yang kedua adalah tempat itu harus ada entertainnya. Nah ini kalau saya tadi bincang-bincang dengan salah satu tenan, pemilik tenan, ada live musiknya, ya ada live musiknya. Yang paling kekinian lagi, itu adalah Instagramable. Jadi tempat itu harusnya menjadi spot foto yang menarik. Ini buat anak-anak muda sekarang saya kira. Dan saya sempat tadi dengar cerita juga rencana owner juga mau bikin cuci mobil ya di sebelah rencana ke depan. Nah itu bagus. Jadi ada konsep memang semua kebutuhan ketika orang itu mau bersantai itu ada semua disediakan. Dan saya kira alhamdulillah konsep itu ada semua disajikan di Pujasera ini. Satu paket ya? Ya. Oke. Berarti tempatnya harus apa tadi Pak Sadat? Tempatnya harus mempunyai konsep menghadirkan kenyamanan, healing. Oke, tempatnya nyaman, sifatnya entertain, dan yang paling kekinian itu Instagramable sebagai biasa pengakuan di medsos kan anak-anak muda sekarang gitu. Apalagi sekarang kan masyarakat kita kan ini ya, kalau kemana-mana pasti pokoknya semua update tempat status. pasti update status ya, karena itu kan sesuatu yang sangat penting. Iya. Oke. Dan sahabat budaya, kita jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Hei, stop ya! Bahaya tahu, please sekali di jalan raya seperti ini. Bahayain diri kamu dan orang lain. Alah, gaskan. Kehidupan lebih berharga daripada aksi berani di jalan raya. Berkendara dengan bijak dan jaga keselamatanmu. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, kita kembali lagi sahabat budaya di dunia wisata, jalan-jalan ya. Kita sekarang masih ada di Pujasera di Pujasera Jalan Sunu. Semakin sore semakin ramai sahabat budaya ya. Ini ada yang datang sama keluarganya ya, ada yang datang sama teman-temannya. Halo Bu. Oke. Waduh, semangat sekali. Datang sama siapa Bu? Sama keluarga, oke. Datang sama keluarga semuanya ya. Ada juga mungkin mahasiswa yang baru pulang dari kampus atau anak-anak sekolah yang maksudnya ini kayak udah libur ya. Waduh, ini pasti semangatnya untuk datang ke sini pasti keren sekali. Nah, kemudian untuk Mbak Aziz sama Mas Andri, bagaimana caranya supaya maksudnya apa namanya, semakin banyak pengunjung yang datang ke sini. Baik, terima kasih.
kami punya strategi itu setiap akhir pekan itu kami adakan live musik. Setiap weekend? Iya, Oh, weekend. oke. Terus juga kami baru-baru saja ini selesai menggelar sebuah pertandingan Mobile Ya. Legend. Wow. Ya, jadi mungkin kedepannya akan kami lakukan terus untuk pertandingan berikutnya. Iya. Mungkin Free Fire mungkin. Oke. Ya. Kemarin itu sempat kami diikuti 240 tim. 240 orang. 240 orang. Iya, terdiri dari 48 tim. Oke. Iya. Itu Untuk berapa hari tuh? Kegiatannya itu berlangsung 2 hari. 2 hari ya? Iya, 2 hari. 2 hari full ya? 2 hari full sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 Iya, malam. untuk Waduh. finalnya itu sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam. Iya. Bagaimana Mbak Asti pada saat itu melihat antusiasme Iya. orang datang ke tempat ini apalagi dengan adanya lomba kemarin, dibikin lomba kemarin. Nah, Ya otomatis sangat bangga lah. Ya. Bisa menghadirkan banyak orang. bisa menghadirkan banyak orang. Iya. Ini ke depannya ada rencana apa nih? Maksudnya selain lomba yang games tadi sudah ada kepikiran nanti kita akan bikin lomba Iya, apa banyak gitu? nanti event-event berikutnya. Oke, berarti di sini bisa bikin event juga dong? Bisa. Boleh ya? Boleh. Jadi tadi kan kemarin sudah dibuka dengan lomba ini ya, lomba Mobile Legend. lomba Mobile Legend ya. Oke, berarti nanti bisa juga. Oh, itu ada panggungnya tuh, ada lomba nyanyi juga. Iya, Iya, Berarti bisa, waktu bisa, kemarin lomba yang nyanyi. lagi seru-serunya bola itu Iya, nonton Bisa. bareng nonton bareng juga. sempat, ya. Oke. Nonton bareng di sini Heeh. sampai beberapa kali pertandingan itu kita Oh ya. ramai sekali di sini. Oh, Kita juga oke, membangun relasi dengan komunitas kayak Ultras Ya, Garuda. ya. Kemarin sempat mengadakan nonton bareng di sini. Iya. Iya. Oke. Berarti sudah kira-kira sudah berapa komunitas sih ya yang sempat kemarin Ya. sudah dijangkau? Banyak dari beberapa Banyak kalangan, ya? iya. Oke. Dari beberapa Nah, kalangan. kemudian tantangan apa yang dihadapi dalam memulai usaha Pujasera ini? Boleh deh nanti Mas Andi Ya, atau Mbak Asti. mungkin kalau mengenai tantangannya pasti ada tantangan yang tersendiri Iya. buat bagi kami. Bagaimana kami menjaga kualitas makanan, menjaga cita rasa, terus bagaimana mendatangkan pelanggan, ya membangun komunikasi dengan berbagai komunitas yang ada di Makassar ini, ya itu termasuk strategi kami. Iya. Itu menjadi tantangan tersendiri buat kami untuk bagaimana Pujasera ini semakin berkembang ke depannya. Oke. Iya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha ya? Kemudian Iya. adakah sempat ketakutan negatif gitu selaku owner dari Ya. Mas Andri? Untuk membangun kepercayaannya mungkin dengan menjalin komunikasi. Menjalin komunikasi. Menjalin komunikasi yang intens. Setiap minggu kita adakan rapat internal untuk bagaimana untuk memperbaiki ke depannya seperti Iya. itu. Iya. Rapat internal sama ini ya Iya. teman-teman yang ada di sini ya, Iya. yang UMKM ini ya. Termasuk bagaimana memberikan masukan-masukan terhadap menu-menu yang bervariatif mungkin seperti itu. Oke, nah untuk bertahan di tengah banyaknya pelaku usaha ya UMKM seperti ini dalam berbagai acara event misalnya, apakah sempat ada rasa dari Mbak Aziz sama Mas Andri ini rasa takut sepi misalnya, atau apakah Jalan Suni ini merupakan salah satu jalan yang sangat luar biasa untuk jajanan UMKM? Mbak Asti, sempat ada rasa, aduh gimana kalau tiba-tiba sepi nih tempatnya? Sempat ada rasa seperti itu nggak di awal-awal? Ya pasti ada lah rasa Ya. sepi, ada ketakutan gitu. Iya, seperti itu mungkin. Iya. Jadi ketakutan itu pasti ada. Jadi kami ini ketakutan kami bagaimana Pujasera ini mungkin ya kita bisa adakan terus event, perlombaan mungkin seperti itu agar kita bisa survive bertahan di tengah gempuran usaha-usaha yang lain seperti Yang menjamur itu. ya, Iya, apalagi menjamur. kan kalau kita Iya. masuk dari jalan Sunut Iya. depan itu kita sudah disuguhkan dengan berbagai macam Iya. kuliner-kuliner Iya. ya yang sangat luar biasa, Iya, aduh. Dan tinggal pilih ceritanya. tinggal Tapi pilih. ternyata ada sesuatu yang lain di tengah jalan Sunut ini yang sangat istimewa. Kita bisa mendapatkan Pujasera dan juga tempatnya, aduh ini sekali lagi sahabat budaya. Pokoknya Richard harus bilang bahwa harus ke sini ya, bawa teman, bawa keluarga, bawa sahabat.
Pokoknya ini tempatnya sangat istimewa. Sekali lagi kenapa bilang istimewa? Karena kulinernya ini percampuran antara makanan rumahan dan juga makanan kekinian. Iya, makanan. Dan yang pasti harganya juga sangat luar biasa. Oke. Nah, kemudian strategi pemasaran yang seperti apa yang bisa dilakukan sebagai pelaku usaha ini? Mbak Asti mungkin Pemasarannya melalui media sosial. Oke. Iya. Oh iya, tadi Rijat udah ini ya, sudah kita sudah ini ya, sudah berteman di follow di Instagramnya ya. Iya. Oke. Selain Instagram apa lagi nih Mbak Asti, Mas Andri? Eh, Baru Instagram ya. Tapi ternyata kan followernya kan udah banyak ya. Iya. Sudah luar biasa sekali. Tadi pas waktu Richard lihat, wow ternyata ini sangat istimewa sekali ya. Jadi sekali lagi sahabat budaya pokoknya harus ke sini ya. Harus ke sini pokoknya makanannya enak-enak dan juga harganya sangat istimewa. Oke, kita kembali lagi ke Pak Sadat. Ya, siap. Ya, Tabe. Nah, ada masukan buat pelaku-pelaku Ya. usaha UMKM kita ini di Kota Makassar? Iya, jadi masukannya khusus pelaku usaha di bidang kuliner UKM, sebaiknya yang saya bilang tadi, poinnya, stretch poinnya adalah bagaimana cara menguatkan brand, merek kekhasan kuliner. Mungkin bisa saya ambil contoh misalnya, ini kan kalau misalnya kalau ciri khas paling kita kenal sekali di Makassar itu palu basah. Ya, betul. Satu item aja kita cerita. Palu basah itu udah menyebar di semua tempat lah ya. Tapi selalu kalau kita tanya, kira-kira palu basah yang paling terkenal di Makassar itu apa? Dan orang pasti dominan lebih bilang palu basah serigala. Serigala, betul. Seperti itu tadi yang saya katakan bahwa ketika nanti ke depan teman-teman dari khususnya owner Pujasera sudah bisa mengkonsepkan itu. Stretch point-nya adalah bagaimana menjaga cita rasa yang Pak Adri bilang tadi dengan menguatkan brand Pujasera adalah lain loh daripada food court yang lain di Pasar Segar dan lainnya itu harus ada itu. Jadi sehingga orang-orang yang akan datang ke sini ini udah membayangkan bukan hanya ekspektasi. Dan yang paling penting terutama adalah bagaimana selalu meresearch ya, meresearch kira-kira panganan seperti apa yang sebenarnya menjadi minat masyarakat. Dan yang paling penting juga terkait tadi strategi pemasaran, selain medsos itu yang untuk pemasaran secara digital, yang paling penting adalah bagaimana kemitraan yang strategis. Kemitraan strategis. Itu benar sekali Pak Adri tadi, salah satunya adalah menggandeng komunitas-komunitas. Jadi konsep Pujasera yang bisa saya coba sarankan adalah konsep kemitraan strategis dengan melibatkan komunitas ya dan kantor-kantor tentunya yang mengadakan kegiatan. Itu satu. Yang kedua, konsep bagaimana menciptakan itu tadi bahwa ketika ke Pujasera ada semua kalau kita mau berkreasi kan, insya Allah nanti ada tempat cuci mobilnya. Kalau bisa ada khusus untuk warkop. Kita lagi hits nih olahraga lari, lari pagi. Itu sekarang menjamu warkop dan coffee shop, ya. Itu gara-gara tren itu. Ya, saya kira yang paling penting itu dan yang paling utama adalah bagaimana Pujasera beserta UMKM yang menyerastannya ini bisa adaptif, inovatif, sehingga nanti bisa eksis dan konsistensinya dalam kondisi sosial dan bermasyarakat. Saya yakin dan percaya ketika bisa menjawab tantangan-tantangan seperti itu, Pujasera Sunu itu akan bisa eksis nanti di dunia kuliner di Makassar. Dan saya yakin ke depan juga menjadi ikon Kota Makassar enak yang selalu digengungkan oleh Kota Makassar, Makassar Kota Enak, itu Pujasera bisa berkontribusi di situ. Betul. 24 jam ya. 24 jam. Mau kapan saja, jam berapa saja. Betul. Sudah tersedia. Nah, itu ya. juga. Iya, lanjut deh Pak Sadat, kemudian konon kabarnya daya beli masyarakat menurun. Apa memang demikian? Nah, ini kalau kita berbicara, ini kan bicara data ini. Nah, kalau bicara data saya nggak berani kalau tidak ada dasar, database. Ini saya coba searching tadi bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan ya, terkait daya beli masyarakat pada tahun 2025 menunjukkan beberapa tren dan indikator. Secara umum, penurunan daya beli masyarakat tercermin dari beberapa indikator ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi. Deflasi itu ada di beberapa bulan ini 2025, terutama pada bulan Februari dan Mei 2025. Deflasi pada penurunan ini itu terjadi ya sampai di bulan Mei ya, tapi bulan Mei ke atas itu berdasarkan data ini mengalami deflasi year to year sebesar 0,34%. Ini menunjukkan penurunan harga secara umum yang berarti daya beli masyarakat sedikit meningkat atau stabil. Jadi pada intinya adalah
sampai Juni ini belum rilis karena biasanya kalau data DPPS itu di 1 bulan sebelum, tidak langsung Juni. Pada intinya adalah trennya dari awal tahun sampai triwulan pertama ini dia naik turun, tidak signifikan tapi naik turun, dan pada saat bulan Mei ini itu trennya agak sedikit naik karena penurunan harga. Jadi kalau tadi yang dikatakan bahwa mengalami daya beli menurun, iya kita tidak pungkiri, tapi dia mengalami naik turun yang tidak terlalu signifikan. Jadi artinya ya itu tadi hebatnya UMKM karena pangsa pasarnya dia adalah menengah ke bawah dan dia masih bisa bertahan di harga-harga yang ekonomi menengah ke bawah. Saya kira itu yang bisa. Oke. Ya, Nah, sahabat budaya, infokan. nanti kita lanjut lagi. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang yang akan kita tanya lagi, kita gali lagi lebih dalam. Tapi jangan kemana-mana, kita ikuti dulu yang satu ini. Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa terdapat istilah saduluran yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang, Acera Sitongka-tongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya, masih di dunia wisata di Pujasera. Oke. Nah, tadi kita udah tanya-tanya sama ownernya, sama pengamat UMKM-nya juga. Gak seru kalau misalnya kita tidak bertanya sama pemilik ya. Ini banyak sekali pemilik, tadi udah disampaikan sama Mbak Asti, ada berapa? 23 ya. 23. Waduh, berarti ya hari ini kayaknya kita harus mencoba semua ini di sini ya. Sampai subuh berarti ya. Oke. Ini di depannya Richard ada House Juice, benar ya? Halo, 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 halo. Aku mau tanya dulu dong. Boleh tanya dulu Mbaknya. Mbak. Halo Mbak. Mbak siapa sih namanya? Mbak Aisyah, Mbak. Oke. Mbak. Tidak apa-apa, biar pakai mic tahu Mbak. Oke. Oh yang mana sih? Oh yang mana? Oh ownernya. Oke. Aduh, gak apa-apa. Ownernya aja dulu. Dengan Ibu siapa? Bu Dev. Bu Dev. Oke. Bu Dev ini gabung di sini gimana ceritanya awalnya? Jadi pertama kali gabung itu saya direkomendasikan salah satu karyawan saya. Nah kebetulan karyawan saya itu pernah orang tuanya juga bekerja sama dengan owner di bidang usaha lain seperti itu. Jadi saya diarahkan datang ke sini dan alhamdulillah saya orang pertama yang tahu oh iya akan dibangun suatu tempat makan, jajanan, keren, kulineran yang semua serba ada gitu. Jadi alhamdulillah saya cek, wah saya lihat peluangnya lumayan baik ya. Jadi alhamdulillah saya gabung dan masuk juga mengambil beberapa tenan di sini. Oke, aku nggak usah tanya suka makan, pasti udah suka makan ya Bu Dev ya.
dengan porsi badannya, udah kelihatan kok. Oke. Sama karyawan gimana hubungannya? Alhamdulillah karyawan baik. Kalau jalinan mereka tahu kok bersosialisasi sesama para tenan juga. Alhamdulillah kalau jalinan dengan karyawan itu seperti kita konsepnya kekeluargaan yang dimana jika ada kekurangan kita bisa follow up bareng-bareng. Ada ide, mari kita keluarkan sama-sama seperti itu. Ini aku lihat lagu banget ini. Memang dijual apa sih ini, Bu Dev? Jadi di house juice itu ada banyak varian jus ya, yang dimana itu semua jusnya terbuat dari buah asli ya, dan kita minim gula seperti itu. Jadi kita tidak terlalu main ke gula karena kita mainnya buah gitu loh. Seperti itu Mas. Jadi ada beberapa varian menu seperti salad, seperti yang nanti akan launching itu asinan, rujak, terus ada beberapa lagi item yang akan siap kita readykan di Puja Serasuno. Asik. Yang paling recommended? Oh, yang paling recommended di sini ada jus rainbow. Kenapa namanya jus rainbow? Rainbow karena dia warnanya banyak. Nah, dan itu terinspirasi pada saat saya waktu lagi melakukan ibadah ya, ibadah umroh, dan saya ketemu tipikal jus yang seperti itu di Madinah. Jadi terinspirasi dari situ. Variannya apa aja, Bu Dev? Kalau untuk variannya yang isian dari rainbow-nya itu, variannya ada buah mangga yang diolah di mix dengan buah naga ya, dan alpukat seperti itu. Oke, Bu Dev, terima kasih banyak ya. Kalau aku kesini ada diskon nggak? Ada dong, jangankan diskon, pokoknya adalah. Oke. Nah, dari sahabat budaya dari House Juice kita nyebrang dulu. Oke, ini ada snack tray atau tray ini nanti kita tanya lebih jauh. Iya. Halo. Aku panggil kakak boleh ya kakak ya, supaya kita agak mudaan. Kakak siapa? Dengan Aji. Kakak Aji, ini namanya apa nih kak? Mosaic Food and Drink. Mosaic Food and Drink. Apa yang dijual di sini? Kita bestsellernya di sini snack tray. Dia di bawah makanan, di atas makanan, di bawah minuman. Dia variannya begini. Inspirasinya bagaimana ini? Inspirasi dari makanan kuliner pertama di Makassar. Pertama kita di Makassar. Nah, sahabat muda itu seperti yang di atas itu ya. Maksudnya makanannya apa nih? Makanannya ada bervariasi, ada ramen kari, ada kentang dengan kulit, ada kentang dengan ayam, ada topoki dengan odeng, ada ramen dengan odeng dengan topoki. Minumannya? Minumannya bervariasi, ada Thai tea, green tea, iced tea, lemon tea, Milo, vanilla, banyak lagi. Oke, kakak ini kita mau tahu nih harganya. boleh cerita? Boleh. Kami di sini range-nya mulai dari 15.000. Dari 15.000 itu sudah paling murah tahu Wana. Jadi kalau misalnya kau mau cari minuman yang murah yang oke deh datang mau kau di sini. Makasih kakak siapa tadi? Dengan Aji. Kakak Aji, terima kasih kakak Aji. Oke, sahabat budaya kita kembali lagi. Aku kembali lagi ke tempatku di sini. Oh boleh? Oke, masih ada lagi satu. Halo kakak. Kakak siapa nama tak? Dengan Kak Wira. Kak Wira jual apa Ki? Makanan snack Taiwan kayak silin kayak gitu. Makanan snack Thailand, kayaknya perlu dicoba ya. Yang paling recommended apa? Boleh chicken crispy boleh, boleh juga chicken katsu ada juga bola mozzarella, ada juga susu goreng. Aku lihat ada mushroom dah. Harganya bagaimana tahu? Harga merakyat 15.000. Harga merakyat, oke. Sukses ya kakak ya. Oke sahabat budaya kita kembali lagi dan masih bersama Richard Ferdinand dan juga tim ya dari RRI Makassar. Nah aku kembali lagi ke Mbak Asti dulu deh sama Mas Andri. Oke.
Masih semangat ya, masih semangat ya. Minta semangatnya, minta tepuk tangannya yang paling meriah boleh. Itu dia. Oke. Nah, kemudian buat para owner, bagi pelaku usaha yang ingin join, apakah ada kriterianya? Ya, Mbak Asti. Misalnya kalau misalnya ada yang mau gabung di sini nih, ada kriteria khusus enggak? Enggak ada sih. Ya. Awalnya, jadi maksudnya apa? Mereka maksudnya harus makanan ini atau minuman ini atau gimana gitu? Nanti diseleksi. Oh, diseleksi. Iya, diseleksi. Oke, maksudnya diseleksi gimana? Boleh cerita, Mas Ya Andri? kriterianya itu mungkin makanan yang unik-unik, kekinian mungkin. Oh, oke. Iya, seperti itu. Iya, seperti tadi Juice House itu katanya semua ini ya, Iya. buah-buah asli, buah Buah-buah sehat semua buah ya. segar, ya. Oke. Nah, kemudian apakah kedepannya ada rencana ini buat lebih meningkatkan dari segi fasilitas atau layanan? Ya mungkin kedepannya kami akan terus melakukan pengembangan, Iya. perbaikan-perbaikan. Mungkin Pujasera ini baru buka 5 bulan mungkin ya. Iya. Tentu banyak kekurangan, banyak kekurangan dan itulah yang kami komunikasikan terus dengan para pelaku UMKM untuk bagaimana meningkatkan kualitas dari segi makanan, minuman yang bervariasi, yang unik dan kekinian barangkali. Iya. Dan harapan kami dari Pujasera ini dapat melahirkan makanan-makanan yang unggulan kuliner bagi masyarakat Sulawesi Selatan seperti itu barangkali, Makanan Pak. unggulan, Iya. waduh. Jadi tidak usah kemana-mana, Iya. langsung aja ke Pujasera, ya. Tadi dibuka jam berapa tadi, Mbak Asti? Dari jam 10. Jam 10 pagi. Iya. 10 pagi. Tutupnya? Tutupnya jam 11. Jam bervariasi. 11. Kalau weekend malam minggu? Sampai jam 12. Jam 12 berarti berarti besok ini ya, hari Sabtu ada ini ya, ada live Bentar musik ya. malam ada Oh, live bentar musik. malam ada live musik. Iya. Boleh nyanyi ya? Boleh. Oke. Nah, sekarang aku kembali dulu ke Pak Sadat Tabe. Iya. Nah, Pak Sadat ini selaku pengamat UMKM, sahabat budaya, beliau juga sudah hadir di sini untuk membagi informasi yang sangat istimewa untuk kita dengarkan bersama, bahwa kita berharap semoga kedepannya UMKM kita ini akan semakin berkembang gitu ya, Pak Sadat ya. Nah, bagaimana melihat Pujasera ini merangkul pelaku usaha? Ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa sudah bagus tekniknya, harusnya memang diseleksi. Iya. Karena Pujasera sendiri punya kalau kita katakan visi misi lah tadi ya, selera rakyat. Artinya tenan yang ada di UMKM di Pujasera ini harus mewakili apa menjadi visi misinya Pujasera. Dan saya yakin dan percaya ketika tenan-tenan yang melalui tahap seleksi itu dan menghasilkan makanan-makanan sesuai selera rakyat, ke depan nanti Pujasera akan dikenal oleh seluruh masyarakat yang ada di Sulsel dan tentunya di luar Sulsel, menjadi ikon bahwa di Pujasera ada makanan-makanan tenan yang mempunyai selera rakyat gitu. Yang selera mengambilkan selera untuk kalangan-kalangan masyarakat, dan yang saya mungkin sarankan lagi kembali, makanan itu adalah makanan yang membawa nama-nama Sulsel. Itu harus tetap ada. Jadi ciri khas Sulsel tetap ada. Selain mengenalkan kuliner Sulsel, juga mengenalkan kota kita tercinta ini Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Itu poin. Makassar kota kuliner. Ya. Makassar kota kuliner. Makassar kota kuliner. Iya. Saya kira itu. Pak Sadat kembali nih Pak. Ya. Kalau misalnya Pak Sadat menilai ya para pelaku usaha UMKM di Kota Makassar ini, apakah memang mereka sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini? Bicara soal kebutuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada saat ini memang kuliner Makassar memerlukan orang-orang yang inovatif dalam membuat jajanan kuliner tadi. Jadi ketika jajanan kuliner itu mewakili dari berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling penting harga harga juga sesuai dengan ekspektasinya orang dan selera, itu udah pasti. Ketika ada barang yang sesuai dengan minat konsumen dan sesuai budget, itu pasti. Dan yang paling penting adalah yang harus kita pahami semua pelaku UMKM adalah bagaimana kita menghargai yang menjadi produk kita. Kenapa sampai sekarang negara Korea dan China itu dapat berkembang dengan pesat? Karena mereka selalu mengunggulkan produk lokal. UMKM ini yang bisa menjawab bahwa produk lokal kita itu adalah produk yang harus kita selalu support sebagai penunjang perekonomian kota. Saya kira itu, Mas. Iya, sahabat budaya,
Kita sudah mau di puncak kebersamaan kita, tapi masih ada lagi. Richard mau tanya lagi nih untuk Mbak Asi sama Mas Andri. Ya. Buat para owner ini bagaimana mengajak masyarakat buat berani untuk menjadi pelaku usaha. Bagaimana mengajak masyarakat supaya mereka berani untuk menjadi pelaku usaha. Intinya kalau untuk memulai usaha itu kita harus berani dulu. Berani? Iya, berani dulu. Jangan takut gagal. Ya. Siap mental. Ya, siap mental. Siap mental ya. Oke, jadi nggak usah takut dulu aduh nanti bagaimana ini ke depannya Yang penting berani dulu ya. Berani dulu. Soal bagaimana tantangan ke depan itu nanti. Iya, nanti. Yang penting kita jalan dulu. Jalan dulu. Dengan niat yang baik, pasti semuanya amanah jalan ya. Iya. Oke. Nah, kemudian saya kembali lagi ke Pak Syahadat dulu nih Pak Syahadat. Tapi masih ada satu pertanyaanku. Boleh. Tapi, nah, Siap. mungkin ada pesan buat pelaku usaha untuk mereka berani bersaing? Straight pointnya adalah memang jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Jadi ketika orang berani mengambil keputusan berusaha, di pikiran awal itu sebenarnya memang tidak untung. Jadi memang harus berpikir rugi. Itu memang sudah keyakinan untuk seorang pengusaha yang satel itu seperti itu. Dan ketika kita berpikir untuk secara long termnya, itu pasti bicara keuntungan. Nah, yang paling penting adalah persiapannya gitu. Apa yang harus dipersiapkan menjadi UMKM yang satel yang seperti saya katakan tadi, bahwa kita ketika dari awal mempunyai visi misi membuka Pujasera Sunu itu kasih jelas dulu long termnya apa. Kalau memang long termnya selera rakyat, ya berarti mau ndak mau, suka atau tidak suka, hasil tenan-tenan UMKM itu sudah mewakili dan harus memang selalu menjawab apa yang menjadi konsumen permintaan minat konsumen di sekitar Pujasera, itu yang paling penting. Dan nanti ketika memang sudah berhasil, insya Allah memang region untuk kabupaten kota dan tentunya nanti di daerah Jawa pun itu akan pasti bisa berhasil. Pasti kita Makassar bisa ya. Iya, jangan pernah menyerah. Dan kalau mau dibilang, saya kan kebetulan di SMK juga Pak, kami punya jurusan boga, salah satu sekolah kami. Kalau masalah talenta jangan dipungkiri, di Kabupaten Goa kami benar-benar mempunyai talenta yang banyak soal tata boga gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi, ciptakan ekosistem yang sehat sehingga nanti peluang-peluang di depan seperti komunitas ya, kemitraan dengan segala lembaga pendukung. Dan saya kira pemerintah pada saat ini juga mensupport UMKM Pak. Jadi jangan kita khawatir, semua elemen coba selalu kita bangun komunikasi. Saya yakin dan percaya pelaku usaha kita bisa satel ke depan dengan kondisi apapun itu. Oke. Ya, kita sudah mau berakhir ya, tapi masih ada pertanyaan terakhir ini untuk Mbak Aziz sama Mas ini. Ada closing statement enggak? Pernyataan terakhir sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Jadi closing statement hari ini mungkin bagaimana kalau membuka usaha itu ya kita harus mempertahankan cita rasa untuk makanan, dan untuk memulai usaha itu ya kita harus berani dulu, itu aja Pak, saya pikir. Oke. Iya. Iya sahabat Buda dimanapun berada, dunia wisata berakhir sampai di sini ya, dengan tema kita hari ini adalah Dapur UMKM Makassar mencicipi kreativitas menggerakkan pariwisata. Terima kasih untuk semua tim teknik dari Makassar yang sudah hadir memberikan support yang luar biasa. Mbak Asi terima kasih, Mas Andri terima kasih, Pak Sada terima kasih. Kita udah ketemu lagi. Ini waduh, ini rezeki ya kalau aku bilang ya. Kita ketemu di sini sudah bincang-bincang membagi informasi yang sangat luar biasa. Dan juga sahabat budaya sekali lagi ayo ke Pujasera ya. Pokoknya di sini segala makanan ada, mulai dari makanan rumahan sampai makanan kekinian ada semua di sini, tentunya dengan harga yang istimewa ya. Oke, kemudian terima kasih sekali, ini kita sudah selesai di di program ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Nah, setelah ini nanti kita akan kemana lagi, pokoknya tunggu saja ya. Oke, terima kasih untuk ketua tim kita ya, untuk produser pelaksana ada Wahyuni Kadir, kemudian juga ada pengarah acara Ermila Rusmala SI, dan juga produser pelaksana ya. Kemudian untuk semua teknik siaran langsung dan petugas studio, terima kasih banyak Richard Ferdinand dan juga bersama owner dari Pujasera juga Pak Sadat. Kita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita kembali ke studio. Pro 4 92,5 FM.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda kembali mendengarkan Pro 4